Mana ini joining? Oh, belum. Moderator siapa ini? Saya, Pak. Andiana, Ya. official. Ya. Coba kamu cek kesiapannya, nanti terus kalau sudah siap ya dimulai penyajinya lah. Kamu siapa? Andi dengan siapa? Saya sendiri, Pak. Lu kamu nggak punya kelompok, Pak? Punya kan? Ada. Kemana? Temanmu siapa? Rizky sama Temennya kan bisa. Andin Dito. Temennya ya jadi timer lah temennya. Nanti nulis di chat kurang 5 menit atau apa gitu. Syukur bisa bikin notulensi bagus ya. Nanti diupload di grup. Kelompok penyaji siapa iki? Nama iki Niken Bangkit Lucia. Di Bangkit sudah, Niken sudah. Citanya siapa? Sudah, Pak. Yang 18B TV. 18. 18. Ada. Pak. Ada. 18B_TV. Wong cilik tok 18 B. Ya ngomong kamu sendiri ya tadi ya? Iya. Iya, saya sendiri. Baik. Ya, oke, silakan dimulai. Selamat siang Pak Andi serta Bapak Adi serta kelompok penyaji dan kelompok pembahas. Saya Andiana dari kelompok ketiga akan memimpin jalannya diskusi pada sore hari ini. Diskusi kami berikan waktu sekitar 15 menit maksimal. Selanjutnya akan ada sesi pembahas yang dilakukan oleh kelompok pembahas dan dilanjutkan dengan tanya jawab. Tanpa berlama-lama, saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk menyajikan hasil kajian dan mempresentasikannya. Ya, selamat siang Pak Andi, Pak Adi, serta teman-teman. Di sini kami kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai kajian etnomatematika kami dalam permainan kucing-kucing dan implementasinya dalam mengenalkan operasi modulo. Ada saya, Vincentia Niken, rekan saya Petrus Bangkit, dan Lucia Milenia. Nah, latar belakang penelitian kami yaitu kebudayaan dan pendidikan di Indonesia, di mana sebagaimana kita ketahui bahwa Indonesia kaya akan budaya, mulai dari rumah adat, permainan tradisional. Nah, di sini kami mengangkat permainan tradisional kucing-kucing yang berasal dari Bengkulu. Selanjutnya ada etnomatematika, yaitu ilmu yang mempelajari mengenai matematika dalam budaya. Lalu mahasiswa terkadang itu masih sulit untuk memahami konsep modulo. Tujuan dari penelitian ini yang pertama mengkaji aspek matematis dalam permainan kucing-kucing, serta mengimplementasikan permainan kucing-kucing dalam pembelajarannya terutama dalam materi modulo. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu ada deskriptif kualitatif, di mana penelitian kualitatif itu adalah suatu cara penyelesaian masalah yang menggunakan pengumpulan data. Nah, di sini ada 3 cara kelompok kami untuk mengumpulkan data. Yang pertama, observasi langsung. Ada observasi deskriptif, di mana itu kami memainkannya secara langsung, lalu mengamati secara keseluruhan
dan mencatatnya hal apa saja yang kami dapat. Lalu observasi terfokus itu kami dari banyaknya aspek matematis yang kami temukan, kami hanya memilih satu, yaitu operasi modulo. Dan observasi terseleksi itu mengenai pengamatan yang dilakukan secara lebih mendalam lagi mengenai operasi modulo untuk melihat pola-pola serta mengklasifikasikannya. Lalu ada kajian literatur atau dokumen yang sumbernya terpercaya. Lalu ada triangulasi atau gabungan dari observasi langsung dan kajian literatur atau dokumen. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Namun sebelum masuk ke hasil dan pembahasan, alangkah baiknya kita mengetahui tentang kucing-kucing itu sendiri. Nah, kucing-kucing sendiri itu permainan dari Bengkulu. Kucing-kucing ini dari bahasa sana yang artinya tuh kerang. Jadi kucing-kucing itu permainan kerang. Lalu butuhnya yang utama itu kucing-kucing kalau di sana sebagai kerang. Oke, sorry. Apakah suaranya sudah terdengar dengan jelas? Sudah. Terima kasih. Kurang keras, Bang. Oke. Jadi saya ulangi lagi, jadi kucing-kucing itu permain dari Bengkulu dan kata kucing-kucing itu dari kerang. Jadi yang utama harus ada itu kalau di sana itu kucing-kucing atau kerangnya, lalu bolanya untuk bermain. Kalau di Jogja sendiri saya waktu kecil kenalnya itu bekel, jadi pakai kuningan atau bisa pakai bekel yang dari plastik. Tapi kalau yang di kucing-kucing ini, yang dari Bengkulu, pakai kerang. Ya. Selanjutnya adalah aturan permainannya. Aturannya itu bola tidak boleh memantul lebih dari sekali. Lalu pada saat kucing-kucing, kalau bola tertangkap itu nggak boleh, jadi saat melempar bola nanti harus bisa ditangkap setelah pantulan pertama. Lalu bola jatuh menimpa kucing-kucing itu juga tidak boleh. Nah, kalau nanti bolanya tidak tertangkap atau bola jatuh menimpa kucing-kucing, itu nanti mati. Kalau sudah mati nanti dilanjutkan oleh pemain selanjutnya. Itu nanti disebutnya inggut atau menyinggut. Kalau misal ada 5 orang yang bermain, kalau misalnya orang kelima sudah mati, nanti dilanjutkan kembali ke orang yang pertama. Seperti itu. Lalu tahap permainannya ada buah basing, buah putih, dan buah hitam. Untuk buah basing sendiri itu pemain mengambil sesuai pola. Polanya itu ada 1 per 1, 2, 2, 3, 3, sampai nanti mengambil kucing-kucingnya itu 6 sekaligus. Lalu buah putih, untuk buah putih itu pertama-tama pemain harus menyusun kucing-kucing yang tadi, yang ini posisi perutnya yang di atas, yang perutnya itu yang ada hitam-hitamnya atau ada belahannya itu posisinya harus di atas semua dulu ke 6-6-nya. Nanti setelah sudah posisinya sudah seperti itu semua, baru diambil 1 per 1 sampai mengambil 6 sekaligus. Selanjutnya buah hitam. Kalau buah hitam itu memposisikan kucing-kucingnya tuh punggungnya yang di atas, jadi yang tengkurap. Nanti diambil juga 1 per 1 sampai langsung ambil 6. Lalu ini aspek matematis. Aspek matematis dalam permainan kucing-kucing yang kami dapatkan itu ada translasi, rotasi, pencacahan, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Dari pembagian ini yang kami sambungkan ke dalam konsep pembagian modulo atau konsep modulo. Nah, ini konsep operasi modulonya. A mod M sama dengan B. Bilangan bulat A dibagi dengan bilangan bulat M memberikan sisa B, di mana B itu terletak pada himpunan bilangan bulat dari 0 sampai M-1. Lalu juga operasi modulo dapat disebutkan sebagai A sama dengan Q kali M tambah B. Nah, ini pengambilannya.
Bambang, suaranya bisa diperbesar atau diperjelas. Nggak kedengeran kok. Tapi ada suaranya nggak? Sekarang ada. Ada. Suaramu kecil banget, hampir nggak kedengeran. Oh, oke, sorry. Mungkin bisa dicoba, nggak usah pakai ini earphone-nya. Oke, bisa. Kalau sekarang, apa terdengar? Terdengar jelas. Oh ya. Saya lanjutkan atau saya ulangi dari yang aspek untuk teman-teman? Saya lanjutkan saja. Ya, saya lanjutkan saja. Tanya untuk pengambilan itu ada pengambilan 1, 1, 2, 2, 3, 3, sampai nanti pada akhirnya pengambilannya 6, 6. Untuk 1, 1 itu konsep modulnya adalah 6 modulo 1 sama dengan 0. Itu nanti 6 kucing habis diambil satu persatu sebanyak 6 kali. Jadi nanti ambilnya 1, 1, 1 lagi, 1 lagi, 1 lagi, terus sampai 6 kali. Lalu 2, 2 itu 6 modulo 2 sama dengan 0. 6 kucing habis diambil 2 sebanyak 3 kali. Nanti pengambilannya 2 kucing, 2 kucing, 2 kucing. Seperti itu. Nanti pengambilan terakhirnya tidak ada sisanya, atau pengambilan terakhirnya itu jumlahnya sesuai dengan yang harus diambil. Seperti itu yang 3 juga. 6 modulo 3 sama dengan 0, itu 6 kucing habis diambil 3 sebanyak 2 kali. Nah, ini fotonya itu adalah jumlah kucing terakhir yang diambil. Jadi untuk 1, 1 itu ada 1 kucing yang terakhir yang diambil, 2, 2 ada 2 kucing yang diambil, 3, 3 ada yang 3 kucing yang diambil. Seperti itu. Selanjutnya pada pengambilan 4 itu akan ada 2 kali pengambilan. Pada pengambilan pertama itu akan diambil 4 kucing sekaligus, sehingga pada pengambilan kedua itu hanya tersisa 2 kucing, atau bisa dituliskan dengan 6 modulo 4 sama dengan 2. Kemudian pada pengambilan 55 itu juga akan terjadi 2 kali pengambilan. Setelah pengambilan pertama diambil 5 kucing sekaligus, tersisa 1 kucing di pengambilan terakhir, atau bisa dituliskan dengan 6 modulo 5 sama dengan 1. Kemudian pada pengambilan 66, 6 kucing diambil 6 sekaligus sebanyak 1 kali, sehingga tidak tersisa kucing-kucing, atau bisa dituliskan dengan 6 modulo 6 sama dengan 0. Kemudian implementasinya dalam pembelajaran, peserta didik itu pertama diminta untuk berkelompok, kemudian dalam kelompok itu mereka akan memainkan permainan kucing-kucing ini. Kemudian akan diberikan LKPD. Soal-soal pada LKPD ini akan membantu peserta didik untuk memahami konsep dari operasi modulo itu berdasarkan dari pengalaman mereka setelah bermain kucing-kucing. Kemudian kesimpulan dari penelitian kami itu, dalam permainan kucing-kucing terdapat beberapa aspek matematis seperti translasi, rotasi, pencacahan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, dan modulo. Kemudian permainan kucing-kucing dapat diimplementasikan pada pembelajaran matematika, khususnya materi modulo, bisa juga dengan menggunakan LKPD. Kemudian syaratnya untuk peneliti selanjutnya dapat mengkaji aspek matematis lainnya, atau bisa juga mengkaji kembali aspek modulo ini di dalam permainan kucing-kucing seperti penjumlahan maupun perkalian modulo. Kemudian harapannya LKPD juga dapat diimplementasikan pada pembelajaran operasi modulo. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan saat mengadakan penelitian dan menulis artikel kajian kami.
Sekian pembahasan dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji yang telah menjanjikan kajian artikelnya, yaitu berjudul Kajian Atau Matematika, Permainan Kucing-Kucing dan Implementasinya dalam Mengenalkan Operasi Modulo. Selanjutnya saya persilakan kepada kelompok pembahas untuk menanggapi ataupun memberikan saran dan kritikan kepada kelompok penyaji. Saya persilakan kepada kelompok pembahas. Apakah kelompok pembahas ada di room ini? Saya ada, Kak. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran. Bagaimana nih? Halo? Ya. Saya persilakan kepada kelompok pembahas. Terdengar, Kak. Suaranya tadi terdengar kok. Biar terus, Mas. Baik. Pada kesempatan yang pertama, untuk keseluruhannya bisa kami pahami dari presentasi kelompok 6 tadi, ada 1-2 pertanyaan. Yang pertama, pada aspek matematik yang ditemukan dalam permainan ini, itu kan ada beberapa aspek kan, selain pembagian yang dikaitkan dengan konsep modulo tadi. Nah, itu tuh bisa kelompok jelaskan pada tahap permainan mana bisa bisa dilihat implementasi yang tadi teman-teman tulis dalam implementasi matematikanya. Halo? Ya. Ya. Mungkin dari yang lainnya, dari kelompok pembahas, ada lagi? Atau saya persilakan kepada kelompok penyaji untuk mungkin menjawab pertanyaan yang diberikan tadi. Ya, saya akan menjawab, nanti teman-teman yang lain bisa membantu. Jadi untuk aspek matematis translasi dan rotasi itu untuk pada permainan kucing-kucingnya itu terdapat saat proses merubah posisi kucing-kucing dalam tahap buah putih dan buah hitam. Jadi kalau teman-teman ingat, ada 3 tahapan, ada buah gasing, buah putih, dan buah hitam. Nah itu saat pada tahap buah putih dan buah hitam itu terdapat aspek matematis translasi dan rotasi. Kemudian untuk pencacahan itu saat pemain menghitung kucing-kucing yang akan diambil agar jumlah yang diambil itu sesuai dengan jumlah yang harusnya diambil pada tahap tersebut. Misalnya tadi saat pengambilan 22 kan kita harus menghitung dulu 2 kucing yang akan kita ambil gitu. Kemudian penjumlahan juga dapat ditemukan
saat menghitung jumlah kucing-kucing yang telah diambil. Karena jumlah kucing-kucing yang kita ambil itu kan akan terus bertambah seiring dengan kita melakukan pengambilan selanjutnya gitu. Kemudian pengurangan itu bisa terlihat pada jumlah kucing-kucing yang ada di lantai. Karena setelah kita melakukan pengambilan kan jumlah kucing-kucing yang di lantai juga akan berkurang. Kemudian pembagiannya itu ditemukan saat menentukan jumlah pengambilan dengan membagi 6 kucing-kucing. Seperti itu. Baik, terima kasih Tiwi atas jawabannya. Mungkin dari kelompok pembahas ada yang mau ditanggapi lagi atau memberikan kritikan dan sarannya? Saya persilahkan kepada kelompok pembahas. Oh ya. Saya mau menambahkan saja. Jadi ada satu lagi yaitu perkalian, di mana perkalian itu kan bisa didefinisikan sebagai penjumlahan yang berulang. Jadi semisal 6 kali 1 itu kan 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak 6 kali. Itu sih tambahan dari saya. Baik, terima kasih Niken dan Tiwi atas jawabannya. Mungkin dari kelompok pembahas ada lagi yang mau dibahas atau diperdalam lagi, atau mungkin ada tanggapan lagi dan saran ataupun komentar, saya persilahkan. Megaria, ayo Megaria. Ada tuh ini Megaria. Halo Megaria. Halo, selamat siang Pak. Silahkan bertanya. Pak, tadi saya masuknya terlambat, Pak. Terus gimana? Tidak sempat lihat PPT-nya. Sudah baca artikelnya belum? Ya, sebentar baca, Pak. Ya, silahkan bertanya. Ya, baik, Pak. Jadi sebagai penanya, kenapa di jadwal jauh hari itu sudah harapannya baca artikelnya, kemudian bertanya, gitu ya. Jadi kelihatan Anda antusias atau enggak, ingin tahu atau tidak, nah, itu maksudnya begitu, pembahas. Namanya juga latihan, kuliahan latihan. Kan? Yuk, Megaria, silahkan. Malah menghilang. Kita tunggu dulu ya. Gak bersabar dulu kita. Masih berapa menit, Mas Moderator? Siapa? Andi. Sekitar 10 menitan, Pak. Total Zoom kita, atau apa? Kalau Zoom-nya berarti 8 menit. Oh, 8 menit. Ayo, Megaria, silahkan. Kita sedang diisi anu ini, happy aja ini. Halo, Mega. Atau ke Feby dulu deh. Feby, halo. Halo, Feby.
Delaynya berapa lama ya? Sini Kupang itu berapa lama delaynya? 3 detik mungkin ya? Loh. Megaria, halo. Tadi tanya ke Gaby aja deh. Iya, Pak. Sudah. Hujan, Pak. Saya tidak dengar suara, Pak. Ya, nggak apa-apa, yuk. Langsung aja. Saya tidak dengar suara, Pak. Dengar suara saya nggak? Tidak terlalu dengar, hujan deras di sini, Pak. Ya udah, kamu ngomong aja deh, bertanya apa? Nggak usah dengar saya, nggak apa-apa, langsung ngomong deh, bertanya apa gitu. Nggak apa-apa, sambil kita dengarkan hujannya nggak apa-apa. Yuk. Sambil berteriak nggak apa-apa deh. Oh, ini mereda hujannya. Oh, banter banget. Karena di Kupang itu sebagian dari atapnya dari seng ya, kan jarang genting. Bisa di chat ini, di moderatornya bilang boleh diketik, boleh, Maria. Apa, kita beri kesempatan dulu sambil mencoba ya. Namanya punya mahasiswa jauh kan harus dicoba sampai seberapa kondisinya gitu. Ayo, Megaria. Halo. Jangan-jangan sudah ngomong ya dia ya. Diketik deh, Megaria. Diketik coba. Katanya nggak dengar suara saya ya. Gimana caranya ya? Atau saya harus mengetik juga? Nggak apa-apa, coba ya, saya ketik lah. Megaria bisa chat saja. Terus apa? Bisakah membaca chat saya? Jangan-jangan kehujanan dia ya. Oke, berapa menit, Mas Moderator? Masih berapa? Sisa 7 menit, Pak. Zoom-nya. Sisa 7 Zoom-nya ya, menit. masih 7 menit ya. Ya, nggak apa-apa lah. Kita tunggu dulu. Ini jadi plus minusnya kuliah online sinkronus itu seperti ini ya, sinkronus. Mungkin kalau nggak sinkron, nah mulai terkonek ini. Kalau nggak sinkron mungkin teman kita yang jauh bisa, asal nggak pepet sih, bisa menyiapkan dulu pertanyaannya, kemudian
Makanya kemarin kita coba yang pakai chat ya, WA. Bisa juga besok dicoba komentarnya itu direkam. Ya, boleh juga nanti. Oh ini ya, timingnya kelihatan di atas ini. Sorry. Wah ini kurang 6 menit. Atau Feby lah. Coba kalau Feby. Halo Feby. Iya, Pak. Tempatmu hujan nggak? Hujan, Pak, tapi sudah agak reda sekarang. Kalau tempatnya si Megaria, jauh dari tempatmu. Iya, Pak. Di mana Lumayan. dia? Dia di arah Liliba. Pak, ngerti nggak? Liliba. Iya, Pak. Liliba Saya ya? di Naimata, Pak. Masih sama-sama di Kupang tapi, di kota Kupang, atau Ya, enggak? masih sama-sama, Pak. Oh. Kupang itu seberapa luas menurutmu? Kalau naik motor dari ujung ke ujung itu berapa menit? Kupang itu. Dari pojok ke sudut. Halo? Halo, Pak. Tergantung jauhnya, Pak. Tapi kalau dari Megaria ke saya bisa sekitar 10 menitan sampai, Pak. Oh, 10 menit. Iya, Pak. Kamu pernah sampai ke ujung kota Kupang? Tidak tahu ujungnya, Pak. Enggak tahu ujungnya kan masih di Soalnya situ-situ dari- juga kan? Bukan di belum, ujung. Pak. Saya juga Bukan. dari daerah lain, Pak. Bukan dari Kupang memang. Dari mana? Kamu dari mana? Dari Maumere, Pak. Oh, Langgar laut Maumere. lagi untuk sampai ke Kupang, Pak. Kenapa? Maksudnya kalau dari Maumere itu harus langgar laut lagi untuk sampai ke Kupangnya. Langgar laut. Langgar Iya, laut itu apa? maksudnya Maksudnya kayak apa harus langgar? pakai kapal gitu, Pak, baru sampai. Oh, itu istilahnya langgar laut gitu ya. Iya, iya. Naik kapal apa biasanya? Besar, kecil, berapa jam? Atau berapa hari? Kapal besar biasanya tuh 1 malam, 1 hari baru sampai, Pak. Dari Maumere sampai Kupang. Iya. Oh. Bayar berapa itu? Bayar berapa? Atau gratis? Enggak. Bayar, Pak, tapi itu tergantung sih. Biasanya dia kadang naik tiketnya bisa sampai 200-an. Kalau lagi hari raya tuh biasa mahal. Lebih dari 200, Pak. Kalau Dikasih kapal. makan? Dikasih makan enggak? Ada, Pak. Oh, dikasih tempat tidur gitu? Atau enggak? Enggak ya? Iya, ada tempat tidurnya juga. Oh. Ya, lebih enak ngobrol gini ya. Daerahmu kayak apa? Kapal. Saya sampai Maumere pernah, sampai Kupang pernah. Cuma kalau melanggar lautnya tadi yang belum pernah. Saya kalau naik pesawat apa bahasanya itu? Langgar udara gitu ya? Atau apa? Happy. Naik pesawat, Pak, itu tidak ada istilah, Pak. Kalau istilah langgar laut tadi gimana? Ada istilah? Saya baru dengar dulu istilah langgar laut gitu ya. Iya, itu biasa di sini sering bilang begitu, Pak. Oh. Kalau dari Larantuka bisa juga lebih dekat kan? Dari Larantuka berarti ya? Iya, Larantuka juga. Langgar laut. Ya, oke deh. Ini Megaria malah lost kontak ya. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lain. Oke, jadi mungkin langsung aja saya komentar. Nah, ini pakainya buah bekel ya. Kok nggak pakai kerangnya tadi? Kenapa ini penyajinya? Kan aslinya kerang ya katanya ya. Iya, Pak, harusnya kerang, Pak. Nah, kok nggak pakai kerang? Ada beda nggak itu kira-kira antara kerang dan buah bekel itu? Kalau dulu kami dapatnya yang itu, Pak, yang langsung belinya langsung satu paket, gulanya sama bekel plastiknya, sama ada yang dari logam Kuningan juga. Tapi kalau kerangnya itu bisa nggak ada telungkup, miring, perutnya di atas, perutnya di bawah, itu kalau kerang juga bisa gitu atau enggak? Harusnya bisa, Pak.
kan kerangnya bisa gampang diginiin. Oh, jadi itu buah bekel tiruan dari kerang ya, aslinya kerang dia. Ya, Kalau bola bekelnya apa? Aslinya apa? Pakai apa? kalau awalnya di bacaan kami taunya cuma bola aja gitu. Tak pikir Yang pakai bisa mantul. pakai buah pinang atau apa dia. Nggak mantul ya. Kira-kira apa ya buah tradisional yang mantul ini apa ya? Anak nggak ya? Jadi sudah agak sedikit ya modif ya, nggak langsung yang Iya, Pak. kerang. Oke, tapi ini kelompok 6 ya eksplornya lebih ya. Kalau yang tadi kan agak sedikit, ini penjelasannya agak cukup panjang. Oke, saya kembalikan ke moderator, silakan Mas Andi. Baik, terima kasih kepada kelompok penyaji dan kelompok pembahas, serta Pak Andi dan teman-teman sekalian, serta Pak Adi juga. Karena waktu kurang dari 1 menit,